Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Kemarin kita sama-sama belajar tentang 11 pentingnya doa. Bukan karena kita mengetahui pentingnya doa, lalu kita mengerti segala sesuatu mengenai doa. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini kita akan membahas tentang misteri doa. Doa akan selalu merupakan misteri bagi kita. Di satu sisi kita diberitahu bahwa doa itu sangat efektif. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelumnya dalam surat yang sama Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di 4 ayat yang kedua ini, beberapa kali terutama dalam surat Yohanes, Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. 16 ayat 24. Nah, apakah doa kita akan mengubah pikiran Tuhan? Sukar untuk dijawab. Tetapi Tuhan punya rencana bertindak untuk sejarah dunia ini. Rencana Tuhan itu sempurna. Seandainya kita mulai berdoa dengan keinginan untuk mengubah kehendak sempurna Allah, apa yang terjadi bila kita berhasil? Kita akan mendatangkan sesuatu yang kurang sempurna ke dunia ini. Bahkan doa-doa kita itu akan sangat berbahaya. Kalau begitu yang kita maksudkan dengan mengubah pikiran Tuhan, saya berharap doa kita tidak melakukan yang demikian. Karena Tuhan punya otoritas dan biarlah terjadilah kehendaknya. Doa adalah salah satu yang ditetapkan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Tuhan berkata, aku akan melakukan ini dan alat yang akan kupergunakan untuk melakukannya ialah doa. Aku akan melakukannya sebagai jawaban atas doa-doa umatku. Kita punya tanggung jawab besar di dalam doa. Dan doa bukanlah pekerjaan yang tidak berarti, karena doa itu vital. Jika kita minta sesuatu dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima. Mari kita berdoa minta Roh Kudus. Jangan takut berdoa. Dari Martin Luther kita dapat belajar apa yang dimaksud dengan berani di dalam berdoa. Pada tahun 1540, ketika Luther sudah tua, Myconisius, teman yang juga asistennya, mengalami sakit. Kata Myconius karena Myconius merasa bahwa ia segera akan meninggal, maka dirinya mengirim surat perpisahan kepada Luther. Nah, ketika Luther menerima surat itu, ia menjawab surat dari sahabatnya ini. Nah, ia mengirim jawabannya seperti ini. Dalam nama Tuhan, aku perintahkan kamu untuk hidup, karena kamu masih aku perlukan dalam usaha merombak gereja. Nah, Tuhan tak akan pernah membiarkan aku mendengar bahwa kamu sudah mati. Tetapi ia akan mengizinkan kamu hidup lebih lama daripada aku. Untuk ini aku berdoa, inilah kehendakku dan semoga kehendakku jadi, karena aku hanya berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jika kita membaca sesuatu semacam itu, kita terkejut. Rasanya salah kalau Luther atau kalau kita mengikuti jejaknya mengatakan kehendakku jadi. Tetapi Luther menambahkan, karena aku hanya berusaha untuk memuliakan nama Tuhan, ia berdoa dengan berani. Walaupun Myconius tidak lagi mampu berbicara saat surat Luther itu sampai ke tangannya, tetapi dalam waktu singkat ia segar kembali dan segera sembuh total. Ia hidup 6 tahun lagi dan Myconius ini meninggal 2 bulan setelah Luther meninggal. Doa Luther terjawab. Bagaimana dengan kita?
tentu saja kita harus berhati-hati di dalam berdoa agar kita tidak sombong. Nah, kita dapat memandang wajah Tuhan dan berkata, Bapa, aku berdoa ini bukan untuk kepentinganku sendiri, dan aku tidak mau kehendakku yang jadi. Aku rindu kehendakmu saja yang jadi. Nah, karena aku ingin kehendakmu yang jadi, inilah yang aku mohon. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku berikan keberanian aku melakukan pekerjaanku dengan jujur, serta pelayananku dalam memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Segeralah Engkau menjawab doaku agar orang memuliakan nama Tuhan, agar lebih banyak lagi orang diselamatkan. Nah, kalau lebih banyak orang Kristen berdoa seperti ini, kita akan melihat perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita dan di dalam dunia sekeliling kita. Selamat berdoa dengan kerendahan hati, tapi dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus memberkati.